Di antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico, ada hamparan laut yang terlihat tenang. Tapi laut itu bukan laut biasa. Ia dijuluki dengan banyak nama. Bagi pelaut tua, itu adalah tempat di mana kompas berputar gila. Dan kapal baja bisa menghilang begitu saja, tanpa peringatan, tanpa suara. Mereka menyebutnya segitiga Bermuda. Tempat di mana hukum fisika tampak goyah, dan setiap frekuensi radio perlahan berubah menjadi bisikan. Kadang, bahkan sinyal dari mesin kapal terdengar seperti napas terakhir. Tahun 1918, sebuah kapal raksasa bernama USS Cyclops berlayar melintasi wilayah itu. Tidak ada badai, tidak ada musuh, tidak ada pesan terakhir, hanya keheningan. Lebih dari 300 jiwa hilang seolah laut menutup mulutnya sendiri. USS Cyclops menambah daftar panjang dari kapal-kapal yang lenyap. Di tempat yang sama, beberapa berkata itu ulah alam. Sebagian lagi percaya, laut di sana bukan sekadar lautan, bahwa ada sesuatu di kedalamannya, sesuatu yang tidak ingin ditemukan, dan selalu menuntut tumbal baru. Mungkin, yang hilang di segitiga Bermuda tidak benar-benar hilang. Mereka hanya belum diizinkan pulang. Ini adalah kisah tentang kapal baja yang menantang samudra dan menghilang selamanya. Tentang manusia yang mencoba mengalahkan alam dan akhirnya menjadi bagiannya. Tahun 1918, dunia masih dibakar oleh perang besar. Laut Atlantik menjadi urat nadi pergerakan kapal baja dan batu mangan, bahan penting untuk pembuatan baja dan amunisi. Di antara armada Amerika Serikat, ada satu kapal raksasa yang menjadi kebanggaan, USS Cyclops. Panjangnya hampir 200 meter. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan di atas air. Dengan 4 cerobong menjulang, kapal ini digadang sebagai tulang punggung armada logistik. Ia bisa mengangkut lebih dari 10.000 ton batu mangan, logam berat yang membuat kapal itu terasa seperti gunung yang terapung. Kapal ini dipimpin oleh Kapten George Worley, salah satu kapten terbaik yang dimiliki Angkatan Laut Amerika saat itu. Pengalamannya di lautan tak tertandingi. Ia tahu bagaimana membaca arah angin dan mengenali perubahan arus hanya dari warna air. Ia pernah membawa kapal menembus badai di Atlantik, saat yang lain memilih berbalik arah. Ia jarang tersenyum, tapi kehadirannya membuat seluruh awak merasa aman. Ia bukan sekadar pemimpin kapal, tapi simbol keyakinan bahwa manusia dengan ilmu dan baja bisa menaklukkan laut sebesar apapun. Tapi laut selalu punya wilayah yang tak bisa disentuh manusia. Wilayah itu bukan sekadar perairan di peta. Dan sayangnya, USS Cyclops sedang berlayar tepat menuju ke sana. Pada tanggal 4 Maret 1918, USS Cyclops meninggalkan pelabuhan di Barbados. Cuaca cerah, laut tenang. Digeladak, 306 awak kapal bersiap menempuh perjalanan terakhir mereka, menuju Baltimore. Beberapa awak tertawa, berbagi cerita tentang rumah yang sudah lama mereka tinggalkan. Bagi mereka, ini bukan sekadar pelayaran, tapi perjalanan pulang. Setelah beberapa jam berlayar, garis pantai Barbados perlahan menghilang di balik kabut pagi. Di ruang komunikasi, seorang operator duduk di depan perangkat telegraf radio. Jemarinya mengetuk pelan, mengirimkan laporan rutin ke markas di Baltimore. Cyclops meninggalkan Barbados. Cuaca cerah, semua dalam keadaan baik. Pesan itu singkat, sebuah rutinitas seperti pelayaran biasa. Tak ada tanda bahaya. Tak ada keluhan dari mesin atau awak kapal. Balasan dari darat pun sederhana. Selamat berlayar, sampai jumpa di Baltimore. Tak ada yang tahu bahwa pesan itu akan menjadi sinyal terakhir dari USS Cyclops. Setelah itu, tidak ada lagi. Tidak ada pesan SOS, tidak ada sinyal bahaya. Sehari berlalu, lalu seminggu. Armada pencari dikerahkan dari pantai timur Amerika. Tapi laut tetap sunyi. Tidak ada puing, tidak ada jejak minyak, tidak ada pelampung, tidak ada mayat. Seolah kapal sebesar kota kecil itu benar-benar menguap di udara. Pemerintah Amerika menyebutnya the single largest loss of life in US naval history outside of combat. Kehilangan terbesar
di luar perang. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya kapal itu. Beberapa ahli menyalahkan struktur kapal yang rapuh. Sebagian lain menduga sabotase Jerman. Tapi catatan cuaca menunjukkan hal aneh. Di rute pelayaran Cyclops, tidak ada badai, tidak ada musuh, tidak ada apapun. Hanya wilayah yang kelak dikenal dunia sebagai segitiga Bermuda. Dan disitulah, di tengah laut yang tenang, kapal baja itu menghilang tanpa jejak. Sebuah raksasa besi ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak laporan terakhir dikirim, USS Cyclops tak pernah tiba di pelabuhan tujuannya. Penyelidikan dilakukan selama bertahun-tahun, namun tanpa hasil. Hingga hari ini, nasib kapal itu masih menjadi salah satu misteri terbesar di Lautan Atlantik. USS Cyclops, kapal yang seharusnya tak bisa tenggelam, tapi juga tak pernah pulang. Dua dekade berlalu, tapi laut belum selesai bercerita. Tahun 1941, dunia kembali dilanda perang. Di tengah kesibukan armada Amerika, dua kapal besar kembali berlayar, USS Proteus dan USS Nereus. Mereka bukan kapal baru. Keduanya adalah saudara kandung dari USS Cyclops, dibangun dengan desain yang sama, rangka baja yang sama, dan tugas yang sama. Membawa biji logam berat melintasi lautan Atlantik. Kali ini, mereka membawa kargo nikel dari Karibia menuju pantai timur Amerika Utara. Laut terlihat bersahabat, tidak ada badai besar yang tercatat di jalur pelayaran mereka. Namun, seperti kisah sebelumnya, tidak ada yang pernah sampai di tujuan. USS Proteus menghilang lebih dulu, tanpa pesan, tanpa isyarat bahaya. Beberapa minggu kemudian, USS Nereus mengikuti jejak yang sama. Dua kapal raksasa dengan awak lebih dari 300 orang lenyap tanpa meninggalkan satu pun puing di permukaan air. Tidak ada laporan radio, tidak ada tanda pertempuran, hanya keheningan. Di lautan yang sama tempat Cyclops hilang 23 tahun sebelumnya. Saat berita itu sampai ke darat, para pelaut tua mulai membicarakan sesuatu yang tak pernah mereka ucapkan keras-keras, bahwa laut di wilayah itu tidak menerima kapal yang terbuat dari baja seperti mereka. 3 kapal, 3 desain yang sama, 3 hilang di lautan yang sama. Bagi para insinyur, mungkin jawabannya sederhana. Beban muatan terlalu berat, struktur lambung terlalu kaku, atau mungkin ada cacat desain yang diwariskan sejak awal. Tapi laut tidak pernah memberikan bukti. Tidak ada serpihan yang muncul di pantai. Tidak ada sinyal SOS. Tidak ada bangkai kapal yang ditemukan di dasar laut, bahkan setelah pencarian dengan sonar modern puluhan tahun kemudian. Seolah-olah ketiga kapal itu benar-benar dihapus dari peta dunia. Dan yang lebih aneh, ketiganya hilang di rute pelayaran yang sama, jalur laut yang sekarang dikenal sebagai wilayah tanpa jawaban. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kebetulan tragis. Tapi bagi yang lain, ini bukan kebetulan sama sekali, karena bagaimana mungkin 3 kapal kembar dengan teknologi terbaik di zamannya, hilang di lautan yang sama, tanpa satu pun saksi mata. Laut mungkin tidak berbicara, tapi pola seperti ini selalu menyisakan pesan. Pesan yang belum bisa dijelaskan, bahkan hingga hari ini. Dua dekade berlalu lagi. Laut masih memanggil korban. Tahun 1963, sebuah kapal tanker besar bernama Marine Sulphur Queen meninggalkan pelabuhan Beaumont, Texas, menuju Norfolk, Virginia, menempuh jalur laut yang melengkung ke timur, melintasi perairan hangat di selatan Florida. Kapal ini bukan kapal tua. Ia adalah simbol modernisasi Laut Amerika. Dulunya kapal minyak, kemudian dimodifikasi untuk membawa belerang cair panas. Suhu muatannya mencapai lebih dari 130 derajat Celcius. Di atas kapal terdapat 39 awak. Semua berpengalaman. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada cuaca ekstrim di jalur mereka. Tapi, 3 hari setelah berlayar, Marine Sulphur Queen menghilang. Tidak ada sinyal SOS. Tidak ada ledakan yang terdeteksi radar. Hanya satu pesan radio terakhir, singkat, tanpa makna apapun, cuaca cerah, all well. Setelah itu, senyap. Tim penyelamat menemukan pecahan papan dan pelampung terbakar terapung di perairan Florida Keys, tepat di tepi wilayah yang kelak dikenal sebagai segitiga Bermuda.
Tapi tidak ada tubuh, tidak ada bangkai kapal, dan tidak ada jawaban. Para penyelidik menduga suhu tinggi dari belerang cair bisa melemahkan struktur baja kapal, lalu menyebabkan ledakan internal yang dahsyat. Tapi jika benar demikian, mengapa tidak ada ledakan yang terdeteksi? Tidak ada kilatan, tidak ada suara di radar militer, tidak ada gelombang tekanan di laut. Seolah-olah kapal itu tidak meledak, melainkan menguap. Pecahan papan yang ditemukan di laut tampak hangus di satu sisi, dan bersih di sisi lainnya. Para penyelidik menggambarkannya sebagai efek pemanasan ekstrim yang tidak merata, sesuatu yang tidak lazim di dunia nyata. Dalam waktu singkat, kisah Marine Sulphur Queen menambah panjang daftar kapal yang hilang di wilayah perairan tersebut tanpa bisa dijelaskan. Cyclops, Proteus, Nereus, dan kini Marine Sulphur Queen, 4 kapal besar, 4 kisah tanpa bangkai, dan semuanya menghilang di wilayah laut yang sama. Para ilmuwan menyebut ini sebagai rangkaian kecelakaan laut biasa, tapi para pelaut tahu, laut tidak sesederhana itu. Ada wilayah di mana kompas berputar tanpa arah, ada malam ketika gelombang berubah tanpa peringatan, dan ada titik di laut di mana kapal bisa hilang bukan karena tenggelam, tapi karena lenyap dari dunia ini. Kini, orang-orang mulai menamai wilayah itu. Nama yang akan hidup selama berabad-abad kemudian. The Bermuda Triangle. Sebuah tempat di peta, tapi bukan sekadar koordinat. Sebuah peringatan bahwa ada bagian dari dunia ini yang masih menjadi misteri besar. Sejak hilangnya Marine Sulphur Queen pada tahun 1963, wilayah laut tersebut semakin menambah misteri. Kapal demi kapal melintas, sebagian tak pernah kembali. Catatan resmi menyebut, lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah lenyap di sana selama 6 dekade terakhir. Tidak ada sinyal darurat, hanya keheningan yang kembali menjawab. Setiap kali kapal hilang, dunia mencoba memberi alasan. Badai, kesalahan navigasi, arus kuat, atau sekadar kebetulan tragis. Tapi semakin banyak yang hilang, semakin sulit percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Karena entah mengapa, setiap kisah kapal hilang di wilayah laut itu selalu terdengar seperti gema dari satu kisah lama, kisah kapal baja yang tak pernah pulang. Mereka menyebut laut sebagai kuburan terbesar di dunia. Tapi mungkin itu tidak sepenuhnya benar. Kuburan berarti akhir. Laut tidak pernah memberi akhir. Di suatu tempat di bawah sana, logam-logam dari kapal yang hilang masih utuh, tertimbun lumpur dan karang, namun tidak hancur. Baja, logam yang manusia ciptakan untuk menantang laut, kini berbaring tenang di pelukannya. 4 kapal besar, 4 raksasa baja yang tak pernah kembali. Cyclops, Proteus, Nereus, Marine Sulphur Queen, mereka semua lenyap di wilayah yang sama. Dan anehnya, bukan kapal kayu, bukan kapal nelayan, tapi kapal baja, mesin kebanggaan manusia. Seolah laut sedang memilih. Menarik hanya mereka yang dibuat dari logam. Beberapa ilmuwan menyebut itu anomali medan magnet. Tapi, para pelaut tua punya kata lain. Suara laut, frekuensi yang tidak terdengar manusia, tapi bisa menyesatkan kapal yang melintas, membuat mesin berhenti, kompas berputar, dan berlayar tanpa arah. Mungkin kapal-kapal itu tidak hilang. Mungkin mereka mendengar panggilan itu, dan tidak ada pilihan selain menjawabnya. Di dunia yang sibuk mencari bukti, laut tetap diam. Tapi jika kamu berdiri di tepi pantai pada malam yang sunyi, dan mendengar suara samar seperti gemuruh mesin dari kejauhan, jangan heran. Itu bukan kapal yang lewat, itu laut memanggil yang belum pulang. Kapal-kapal baja itu mungkin telah tenggelam, tapi kisah segitiga Bermuda tidak berhenti di sana. Karena setelah laut diam, langit mulai berbicara. Di atas jalur yang sama tempat kapal-kapal itu menghilang, pesawat-pesawat mulai jatuh tanpa jejak. Mesin tiba-tiba mati. Kompas berputar liar. Dan suara pilot terakhir terdengar pelan. Seolah langit sedang mengulangi apa yang dulu dikatakan laut. Tidak ada arah yang benar-benar aman. Tidak di laut dan tidak di langit di atasnya. Laut yang dulu menelan kapal, kini menatap ke atas. Mengulurkan lengannya, seolah ingin menyentuh sayap logam yang melintas terlalu dekat. Di radar,
Titik-titik lenyap begitu saja, tanpa puing, tanpa sinyal darurat, tanpa jawaban. Sama seperti yang terjadi di bawahnya. Mungkin laut dan langit bukan dua tempat berbeda. Mungkin mereka hanyalah dua wajah dari misteri yang sama. Tidak ada jalur yang aman ketika melintasi segitiga Bermuda.